Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi sudah saya jelaskan tentang efek Doppler beserta contohnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan kontinuitas, ya, atau ada yang lebih mengenalnya atau lebih terkenalnya dengan nama persamaan leher botol, ya. Jadi persamaan kontinuitas ini ada dalam bab fluida dinamis, ya. Fluida dinamis itu materi kelas 11 juga. Jadi dalam persamaan kontinuitas kita akan bahas tentang aliran fluida, ya. Fluida itu kan zat yang dapat mengalir, bisa cairan, bisa gas, ya. Nah, jadi fluida yang mengalir pada suatu penampang yang memiliki luas yang berbeda, ya. Kayak pipa atau leher botol misalkan, kayak botol kecap gitu kan, atau botol-botol apa kaca itu, ya, itu kan biasanya memiliki luas diameter, luas penampang yang berbeda dengan diameter berbeda antara di leher dengan di badan botolnya. Nah, persamaan kontinuitas itu sendiri kita mulai dari debit, ya. Nah, apa itu debit? Ya, debit itu kalau didefinisikan adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu, ya. Jadi di sini banyaknya fluida yang mengalir dalam satuan waktu disebut namanya debit. Jadi untuk persamaan kontinuitas kita dahului dengan pengenalan tentang debit. Nah, dengan V besar adalah volume dalam meter kubik dan T kecil adalah time, waktu dalam satuan second. Q di sini, ini debit, satuan adalah meter kubik per second. Nah, kemudian debit itu sendiri, selain memiliki definisi banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu, ini juga bisa didapatkan dari perkalian antara luas penampang suatu wadah, ya, atau suatu pipa misalkan, dikalikan dengan kecepatan alirannya, itu debit disebutnya. Nah, A ini adalah luas penampang, area, dengan satuan meter persegi. Kemudian V adalah kecepatan aliran fluidanya, ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah fluida tidak selalu zat cair, ya. Fluida itu adalah definisinya adalah zat yang dapat mengalir atau bergerak. Ya, contohnya adalah zat cair dan gas, ya. Jadi tidak selamanya bahasa tentang cairan terus di sini. Bisa juga gas yang mengalir nantinya. Nah, maka kemudian setelah kita memahami tentang debit, kita bisa menyusun persamaan kontinuitas, ya. Jadi dalam persamaan kontinuitas disampaikan bahwa debit yang mengalir pada suatu pipa yang memiliki luas penampang berbeda itu bernilai konstan atau tetap. Jadi debitnya sama, tidak berubah, ya. Yang berubah apanya, ya. Nah, di sini luas penampangnya berbeda, ya. Luas penampangnya berbeda, A-nya berbeda, A1 sama A2 tidak sama. Maka karena A-nya berbeda, otomatis V-nya atau cepat rambat atau kecepatan gerak atau kecepatan aliran dari fluida tersebut berbeda, tidak sama. Bagaimana? Apakah lebih cepat di titik 1 atau titik 2? Ya, kamu bisa menganalogikannya dengan contoh ketika kamu menyiram atau menekan selang air, ya. Biasanya yang tadinya selang airnya tidak ditekan ujungnya, ya. Ketika kamu tutup atau kamu tekan, alirannya akan semakin cepat. Ya, kenapa? Karena luas penampangnya kamu kecil. Berarti hubungan antara luas penampang berbanding terbalik. Iya, kita bisa lihat lagi di sini posisinya. A sama V dipertemukan mereka dengan tanda perkalian. Kalau ada dua besaran dipertemukan dengan tanda perkalian, berarti sifat mereka adalah berbanding terbalik. Jadi semakin kecil A-nya, maka nilai V-nya akan semakin besar. Ya, kecepatan aliran fluidanya akan semakin tinggi. Sehingga dari konsep awalnya, yaitu debit di titik 1 dan titik 2 konstan, kita bisa tuliskan persamaan seperti ini, ya. Di debit atau di titik 1, debit kita bisa hitung dari luas penampang 1 dikali kecepatan fluida di titik 1 tersebut. Kemudian sama dengan besarnya perkalian antara luas penampang di titik 2 dengan kecepatan aliran fluida di titik yang kedua. Apakah persamaan kontinuitasnya hanya terbatas seperti ini saja? Tidak, ya. Ini disebut persamaan kontinuitas. Ini tidak terbatas hanya pada A kali V saja. Karena Q bisa didapatkan dari V per T, bisa juga Q-nya kita gantikan dengan V per T. Berarti volume di titik 1 dikali waktunya dan volume di titik 2 dikali waktunya. Seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat tentang persamaan kontinuitas. Berikut ini adalah contohnya. Lanjut lagi ke contoh soal dari persamaan kontinuitas. Ini ada contoh soal seperti ini, ya. Contohnya ada kejadian seperti ini. Air mengalir melalui sebuah pipa horizontal, ya, seperti gambar ini, yang memiliki dua bagian yang berbeda, X sama Y, seperti kita pada gambar. Jika luas penampang pada X adalah 8 cm persegi, dan luas penampang pada kecepatan aliran air di X-nya ini adalah 3 cm per second, sedangkan tentukan kecepatan aliran air pada penampang Y yang seluas 2 cm persegi, ya.
Bagaimana cara menentukannya? Oke, pertama seperti biasa kita tulis dulu apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Pertama kita tulis diketahui ada A ya, A dari X ini sebesar 8 cm persegi. Kemudian kecepatan aliran air di X ya, berarti kita namakan Vx, ini adalah 3 cm per second. Kemudian diminta untuk menentukan kecepatan aliran air pada penampang Y yang seluas 2 cm. Ya, berarti A-nya Y adalah 2 cm persegi. Maka ditanyakannya adalah V kecepatan aliran air pada penampang Y, berarti V di titik Y. Ya. Nah, akan kita jawab. Oke, persamaan kontinuitasnya kita masukkan. Ya. Tadi kan dituliskan adalah Q pada X itu sama dengan Q pada Y, atau debit yang ada di titik X dan di titik Y itu sama, konstan, tidak berubah nilai debitnya ya, yang sama. Nah, Q ini karena diketahuinya adalah A dan V, maka kita gunakan persamaan yang AX dikalikan dengan Vx sama dengan AY dikalikan dengan VY. Ya. Nah, AX itu sendiri nilainya adalah 8 cm persegi. Apakah perlu kita rubah? Nah, kalau perbandingan seperti ini keadaannya kalau satuannya sudah sama, ini persegi ya, tidak perlu dirubah ya, karena nanti satuan akhirnya kita dapatkan cukup cm per second saja. Tapi tergantung nanti kalau soalnya bentuknya pilihan ganda ya. Kemudian Vx-nya, kecepatan di X adalah 3, lalu luas penampang Y-nya adalah 2, ditanyakan V di titik Y. Nah, berarti kita bisa hitung, 8 kita bisa sederhanakan dengan 2, jadi 4, sehingga kecepatan aliran di titik Y adalah 12 cm per second. Lebih cepat ya dibandingkan dengan kecepatan aliran di titik X. Kenapa? Karena Y memiliki luas penampang yang lebih kecil, yaitu hanya sebesar 2. Jadi semakin kecil kecepatan luas penampangnya, maka semakin tinggi aliran fluidanya tersebut. Nah, jadi faktor-faktornya apa saja? Misalkan kalau ada soal yang menanyakan faktor apa sajakah yang menentukan dari kecepatan aliran suatu fluida di dalam tabung yang misalkan luas penampang yang berbeda, tentu luas penampangnya ya. Kemudian debitnya juga gitu kan. Apakah massa jenis airnya berpengaruh? Mempengaruhi juga gitu. Nah, tapi panjang ininya bagaimana? Panjang penampangnya tidak ada di sini. Panjang pipa tidak mempengaruhi ya. Nah, itu sekian contoh soal dari saya tentang persamaan kontinuitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.